akan mengundang untuk membahas lebih lanjut memasuki sesi pleno kedua dengan tema Capital and Continuity Sustainable Growth Amid Disruption. Dengan hormat kami akan mengundang para pembicara kita, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ibu Masita Kristalin. Dan kami juga mau mengundang Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership JETP, Bapak Paul Butar-Butar. Chief Executive Officer CFO Landscape Indonesia PT Bentang Alam Indonesia, Bapak Agus Sari. Dan Chief Financial Officer CFO Indonesia Infrastructure Finance IIF, Bapak Eri Wibowo. Dan untuk memandu jalannya diskusi kali ini, kami turut mengundang Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Bidang ESDM Kadin Indonesia, Bapak Antoni Utomo. Baik, kami akan mengundang Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Keberlanjutan, Direktoral Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkyu, Bapak Robi Wahyu Hernawan. Kami persilakan Bapak Bobi Wahyu Hernawan untuk berkenan naik ke atas panggung. Kami juga mengundang Bapak Paul Butar-Butar dan Bapak Agus Sari serta Bapak Eri Wibowo. Kami persilakan kepada Bapak Antoni Utomo untuk memimpin jalannya sesi kali ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat mengikuti jalannya sesi pleno kedua. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat hadir kembali di Kata Data Safe. Jadi jamnya ini Pak, kalau orang bilang jam-jam rawan Pak. Tapi sudah agak siang, sepoi-sepoi. Saya mau menyapa dulu para pembicara narasumber kita hari ini. Selamat siang menjelang sore Pak Bobi yang mewakili Bu Dirjen. Makasih Pak kehadirannya. Sahabat saya Pak Paul Butar-Butar, Kepala Sekretariat JETP, Pak Eri Wibowo, CFO IIF, dan yang terakhir tentunya Pak Agus Sari, CEO Landscape Indonesia yang sudah tak asing lagi. Sebelum kami memulai, izinkan saya membacakan sedikit pantun Bapak Ibu, biar kita agak semangat gitu. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon beringin. Investasi hijau membuat tenang, untung didapat, alam pun terjamin Bapak Ibu sekalian. Baiklah, izinkan kami, saya Antoni Utomo, moderator Bapak Ibu hari ini, untuk bisa mulai mungkin dari Pak Bobi dulu nih Pak. Jadi memang kalau kami di Kadin itu Bapak Ibu sukanya ayam opor, tapi lebih suka lagi opportunities Pak. Nah, terutama mungkin Pak Bobi ini teman-teman masyarakat, pelaku usaha, pemirsa ini pengen ngerti juga sih Pak. Karena seperti kita ketahui, Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu ini kan Ditjen yang mungkin paling muda ya Pak ya. Dan kita itu saat ini memang melihat banyak instrumen pendanaan hijau Pak. Green bond, insentif, pengembangan startup, hingga pendanaan berbasis ekologis. Nah, isunya itu memang sekarang setidaknya di kalangan pelaku usaha ya Pak, dianggap bahwa sinergitas antar kementerian lembaga dan stakeholder ini masih banyak room to improve tuh Pak. Dan mungkin sedikit menyentuh JETP ya Pak, ini ada kepala sekretariatnya juga Pak. Banyak yang sebetulnya ingin agar JETP ini memberi dampak yang lebih langsung Pak kepada pelaku usaha. Nah mungkin Bapak bisa memberikan pandangan Bapak dan kira-kira peluang-peluang apa sih Pak dengan adanya transisi maupun peluang pendanaan ini Pak. Silakan Pak Bobi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan terima kasih kepada Pak Antoni selaku moderator dan Bapak Ibu panelis lainnya. Pertama perkenalkan saya Bobi Wahyu Hernawan, Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan dari Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan. Pada kesempatan hari ini mewakili Ibu Dirjen Masita Kristalin yang berhalangan hadir karena ada agenda dengan DPR.
dan menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir pada kesempatan yang berharga ini. Tadi disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan ini baru beberapa bulan, Pak Antoni, Bapak Ibu semuanya, jadi memang sesuai namanya kami berfokus di stabilitas dan pengembangan sektor keuangan. Karena memang sektor keuangan kami lihat ini salah satu penggerak utama dari perekonomian nasional Indonesia juga. Dan tentunya harus ada stabilitas. Nah, di dalam Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan ini ada mandat untuk kerjasama internasional dan juga keuangan berkelanjutan, yaitu di direktorat kami. Sehingga merupakan suatu kehormatan kami dapat berkontribusi pada diskusi pada sore hari ini. Nah, relate kepada pertanyaan dari Pak Moderator, Pak Antoni tadi, bahwa saat ini instrumen sudah cukup banyak dan sebagainya. Inisiatif-inisiatif itu sudah ada, namun juga kita lihat bahwa ada beberapa yang belum connect atau belum jalan gitu kira-kira. Nah, menurut kami bahwa betul instrumen sudah banyak, tapi memang instrumen saja tidak cukup, sehingga perlu dari awal tuh tata kelola yang solid dari kita semua. Sejujurnya dengan banyaknya instrumen kita melihatnya itu bukan sebuah kegagalan, tapi ini sebagai pembelajaran bersama, atau mungkin bisa kita sebut natural growing pain dari kita semua untuk kita semua membawa agenda perubahan iklim ini menjadi mainstream dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, tentunya yang paling penting kalau kita bicara instrumen atau pendanaan tadi, bahwa hasil atau katakanlah dananya, uangnya harus sampai kepada komunitas atau masyarakat tapak yang paling di masyarakat kita. Nah, dana ini harus sampai kepada masyarakat yang paling tapak, kemudian juga kalau di Kementerian Keuangan kami sudah membentuk inisiatif melalui BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Salah satu contoh yang sangat kuat dari BPDLH adalah untuk menghargai inisiatif-inisiatif melalui yang dinamakan RBP Red Plus. Ini juga salah satu praktik yang baik yang kita tunjukkan dari Kementerian Keuangan melalui BPDLH, yang model ini dananya bisa langsung juga menjangkau masyarakat hingga ke desa, lebih inklusif dan juga mempercepat investasi. Kemudian dari sisi Kementerian Keuangan untuk menjaga suatu proyek, misalnya kita kerjasama dalam skema KPBU, peran Kementerian Keuangan bukan hanya memberikan dukungan fiskal, tetapi juga kita mempunyai inisiatif untuk mempunyai ESG manual dari Kementerian Keuangan, sehingga untuk memastikan standar dari kualitas proyek itu sendiri. Sehingga dari saat penyiapan operasinya, risiko utamanya terpetakan dan dokumen-dokumennya juga accountable, serta proyeknya lebih dapat kredibel dipercaya oleh pasar. Sehingga dampaknya kalau kita menyiapkan proyek KPBU, itu biaya modal bisa menurun, kemudian keputusan investasi lebih cepat dan value for money ya buat semua pihak swasta khususnya ya. Nah, inilah peran dari Kementerian Keuangan memastikan ada ESG manual pada saat kita bicara KPBU. Dan yang terakhir tadi, kalau kita bicara tata kelola, satu hal yang memang mudah untuk diucapkan tapi susah dilakukan adalah koordinasi. Nah, ini Bapak Ibu, kami saat ini di Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan OJK, karena kita bicara keuangan berkelanjutan, sedang mempersiapkan suatu rancangan peraturan pemerintah tentang pengembangan keuangan berkelanjutan yang merupakan mandat atau amanat dari Undang-Undang P2SK atau Omnibus Law-nya Financial Sector. Nah, rancangan peraturan pemerintah ini ditujukan utamanya untuk melakukan boleh dibilang sinkronisasi, sinergi dan keselarasan untuk semua kebijakan yang ada, baik itu kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial maupun mikroprudensialnya. Karena kita ingin melihat pembangunan berkelanjutan merupakan arus utama dalam sistem keuangan kita. Sehingga kita percaya sistem keuangan berkelanjutan dalam sektor keuangan kita merupakan katalis ekonomi, katalis pertumbuhan baru yang berketahanan iklim tentunya, dan bisa membantu menutup beberapa celah kebijakan yang selama ini ada di lapangan. Mungkin itu dulu respon dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bu. Jadi ada beberapa poin ya Pak, dan BPDLH ini saya kira berarti sangat instrumental ya Pak ya, karena bisa menjangkau sampai ke tapak terakhir yang Bapak sampaikan. Mungkin kita lanjut ke Pak Paul nih Pak. Nah, Pak Paul Butar-Butar. Jadi seperti kita ketahui Pak Paul, komitmen ini kan agak fantastis ya Pak. Sekian puluh miliar pendanaan hijau. Dan kita sudah agak
terhibur Pak dengan banyaknya dinamika dan geopolitik muscles yang coming and go, terutama mungkin specifically dari Amerika Serikat ya Pak, komitmen-komitmennya. Nah, mungkin saya mau tanya ke Bapak, ini realisasinya bagaimana ya Pak untuk ke depan, dan saat ini kan tadi udah disampaikan beliau harus sampai ke tapak terakhir gitu Pak. Nah JETP itu kalau sampai ke nanti para anggota pelaku usaha, ke stakeholder, itu real sektor casesnya seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Baik, makasih Pak Mas Moderator gitu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan Mas Mod tadi, saya hanya ingin menyampaikan aja bahwa JETP itu Just Energy Transition Partnership, untuk teman-teman yang sebelumnya belum mengetahui, ini adalah hasil kerjasama yang disetujui antara pemerintah Indonesia dan 10 negara G7 ditambah Norway, EU sama Denmark, dan GFANZ, Glasgow Alliance for Net Zero Alliance. Dalam kesepakatan itu, Kadin waktu itu pegang peranan penting di dalam ininya ya, prosesnya gitu ya, di dalam acaranya. Itu disepakati bahwa Indonesia akan mengurangi atau membatasi emisi gas rumah kaca di sektor pembangkitan, kemudian akan meningkatkan porsi energi terbarukan di sistem pembangkitan, dan untuk itu Indonesia akan mendapatkan pendanaan sekitar 20 miliar US dollar. Itu tadi dana untuk JETP itu. Nah, boleh minta tolong ada 2 slide yang sebenarnya ada saya siapkan. Nah, dari 20 miliar ini, jadi dalam proses itu sebenarnya kita menyiapkan semacam kita sebut itu CIPP, Comprehensive Investment and Policy Plan. Itu kira-kira dana itu akan digunakan untuk apa? Karena secara prinsip untuk bisa mencapai target-target JETP itu dibutuhkan sekitar 100 miliar US dollar. Tapi dana yang tersedia sebenarnya hanya sekitar 20 miliar. Dan diyakini waktu itu bahwa kalau regulasinya mendukung, kalau katakanlah proses investasinya mendukung, sisanya itu sebenarnya bisa dipenuhi oleh swasta, sebagian besar. Nah, sampai sekarang yang sudah disetujui pendanaan itu, ini ada di sini sekitar 860 juta berupa program, kemudian ada hampir 200 berupa project yang sudah financial close itu ada project Saguling, ada juga project Muara Labuh, Panas Bumi, kemudian ada di dalam pipeline itu sekitar 6,1 billion US dollar, ada juga grant hampir 200 juta. Jadi sudah ada yang sudah disetujui. Nah, dari dana-dana ini sebenarnya banyak pihak yang bisa mengakses. Pemerintah, pelaku usaha, kemudian katakanlah civil society untuk berupa grant gitu ya, ada juga yang bisa mengakses. Karena pada kenyataannya ada juga grant yang disediakan dari yang hampir 200 juta itu dimanfaatkan oleh civil society. Ini ada listnya yang 200 juta itu siapa yang mengimplementasikan. Ini ada ADB, KFW, ada ISR dan sebagainya. Nah, tapi waktu itu kritik yang pernah kita dapatkan itu kaitan dengan pertanyaan dari Mas Mod itu adalah apakah masyarakat bisa ikut menikmati. Nah, dari sini sampai sekarang duitnya belum sampai ke sana, tapi kita cari alternatif. Kita kerjasama dengan C4All, itu organisasi di bawah UN, itu untuk mendapatkan pendanaan untuk membiayai asesmen sampai kepada studi untuk katakanlah penyediaan listrik off grid. Jadi mereka bekerja sama dengan ini SDM dan ada program Patriot Energi gitu ya. Itu sudah mulai berjalan sekarang dan masih akan panjang waktunya untuk bisa menyelesaikan itu. Nah, kaitan dengan sebelumnya itu kan ada 10 negara, termasuk di situ Amerika Serikat. Tapi setelah Trump jadi presiden, dia mengambil keputusan termasuk keluar dari UNFCCC, dan itu berpengaruh ke semuanya termasuk ke JETP. Mereka juga akhirnya keluar dari JETP. Ada sebelumnya sekitar 2 billion US dollar yang akan dikontribusikan oleh US. 1 billion berupa garansi,
mereka akan menggaransi pinjaman Indonesia di Bank Dunia. Kemudian ada 1 billion lagi untuk investasi dari DFC, Development Finance Corporation dari US gitu loh. Nah, dana ini sebenarnya, garansi ini sampai sekarang masih bisa kita manfaatkan karena itu sudah ditandatangani antara US dan Bank Dunia. Tapi permasalahannya memang apakah kita mau memanfaatkan? Nah, ini Pak Bobi yang punya jawabannya gitu ya. Karena memang waktu itu di dalam diskusi pricingnya itu terlalu mahal dibandingkan dengan cara yang lain. Sementara dana dari investasi dari DFC itu masih tetap bisa dimanfaatkan sebenarnya. Jadi cuma masalahnya adalah bahwa 2 billion ini tidak akan diklaim sebagai JETP, tapi kalau mau digunakan akan diklaim sebagai bagian dari bilateral cooperation gitu. Sampai di situ mungkin kira-kira Mas Mot, makasih. Siap, terima kasih Pak. Jadi tadi sebetulnya sudah disampaikan ada ya Pak ya kajian-kajian off grid yang itu bisa menyentuh dan menyelesaikan banyak isu visibility project ya Pak ya. Jadi semoga JETP nanti bisa lebih banyak Pak berkontribusi di transisi energi kita. Ini kita langsung ke Pak Eri Wibowo Pak. Jadi memang Indonesia Infrastructure Finance ini teman-teman juga mungkin belum banyak yang tahu Pak. Dan apakah kalau saya baca di beberapa literasi IIF ini kan ada 3 sektor utama ya Pak. Yang kalau tidak salah itu energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan layanan kesehatan. Nah, sejauh mana sih Pak penekanan 3 sektor tersebut bisa berdampak ke penurunan emisi, perluasan akses ke tapak akhir tadi Pak, ke warga Indonesia, hak-hak dasarnya. Dan kalau ada pertanyaan titipan, pelaku usaha swasta itu kan selalu membayangkan Pak, infrastruktur itu mungkin suatu yang bombastis, besar, dan harus dipikul oleh ruang fiskal negara gitu Pak. Nah, dalam mungkin IIF ada nggak sih Pak case-case pelaku usaha pun yang skala menengah itu bisa gitu Pak dibiayai untuk portofolio ke hal-hal yang tadi menjadikan fokus IIF itu Pak. Silakan Pak Eri. Terima kasih Pak Moderator. Jadi saya jelaskan dulu tentang IIF mungkin buat teman-teman yang belum terlalu aware dengan IIF. Jadi IIF ini didirikan tahun 2010 oleh Kementerian Keuangan melalui PT SMI Pak. Jadi kita 45% sahamnya itu dimiliki oleh Kementerian Keuangan melalui PT SMI. Kemudian kita juga ada 4 pemegang saham lain yaitu AFC, IDB, DEG, dan SMBC. Kalau DEG mungkin kalau belum terlalu aware ini adalah multilateral bank dari Jerman Pak. Nah kemudian dalam penerapan bisnisnya kita mungkin yang beda sedikit dengan institusi lain di Indonesia, kita menerapkan standar social and environment yang sesuai dengan standar internasional. Jadi itu juga salah satu alasan kita didirikan tahun 2010. Jadi selain kita diminta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, kita juga membantu penerapan standar ESG yang sesuai dengan international standard. Karena itu dalam penerapannya pemberian kredit, kita menerapkan social and environmental principles, ada 8 prinsipal, itu berdasarkan IFC performance standard. Jadi 8 performance standard ini juga yang diterapkan oleh World Bank Group. Lalu terkait pertanyaan Bapak tentang impact ya Pak ya, mungkin di slide 7. Ya ini mungkin penjelasan tentang apa impact kita ke environment dari pembiayaan kita. Jadi dalam pembiayaan kita juga melakukan perhitungan Pak, apakah pembiayaan yang kita lakukan itu punya dampak positif terhadap lingkungan. Jadi kalau kita lihat dari data ini, dari sisi electricity kita juga menghitung berapa GHG emission yang bisa kita kurangi. Kemudian pembangkit listrik yang kita biayai juga dapat menjangkau 709.000 rumah tangga. Lalu pembiayaan untuk water totalnya 27.000 liter per detik.
Kemudian untuk rumah sakit itu bisa menjangkau 350.000 pasien per tahun. Kemudian dari sisi SDG, kontribusi ke SDG kita related ada 4 SDG. SDG 7 untuk clean energy, kemudian SDG 8 terkait dengan economic growth, SDG 9 terkait infrastruktur, dan SDG 11 untuk sustainable cities and communities. Jadi memang dari sisi sektor, Bapak Ibu, selain dari electricity, water, hospital, kita juga punya beberapa sektor lain, mungkin di next slide. Ya, ini adalah top 5 dari sektor yang kita biayai. Kita nomor 1 electricity. Jadi 25% dari portfolio kita adalah untuk electricity, dalam hal ini adalah energi terbarukan. Kemudian disusul oleh telco 20%, kemudian road, water, kemudian airport yang kelima. Nah, dari sisi renewable energy itu kita hanya fokus di pembangkit terbarukan, yaitu geothermal, hydro, wind, biogas, dan juga solar. Dari sisi total yang kita biayai output itu sebesar 687 megawatt. Kalau kita hitung dari total install capacity renewable energy, kita punya kontribusi sebesar kurang lebih 5% Pak ya pembiayaan kita, dan juga kalau kita ngitung carbon emission reduction, kita contribute sekitar 500.000 ton CO2. Next. Nah, ini adalah penyebaran pembangkit kita, jadi kebanyakan ada di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Jadi kurang lebih sekarang di existing portfolio ada sekitar 16 pembangkit Pak, dari berbagai macam jenis renewable. Next. Nah, ini contoh pembiayaan yang kita lakukan. Kita ambil 2 sampel aja Pak untuk rumah sakit dan juga mini hydro. Kenapa kita ambil 2 ini? Karena ini 2 skema pembiayaan yang berbeda Bapak Ibu. Jadi sebagai suatu institusi pembangunan infrastruktur, kita punya produk-produk yang mungkin bank nggak punya. Jadi kalau yang atas itu senior term loan itu standar sebenarnya seperti yang dimiliki oleh perbankan, cuman memang secara tenor kita bisa kasih pembiayaan yang lebih panjang dari rata-rata perbankan. Kemudian yang bagian bawah itu kita memberikan guarantee. Jadi ada satu mini hydro yang mengeluarkan obligasi, kemudian kita bantu dengan guarantee sehingga rating dari bond tersebut bisa meningkat. Sehingga impact-nya kan nanti nggak cuma dari rating lebih tinggi, secara cost dia kuponnya juga lebih rendah. Nah, pertanyaan terakhir terkait dengan tipe klien yang bisa kita serve, memang kita ini basicnya kan lebih ke korporasi ya Pak ya, pembiayaan korporasi. Tidak tertutup kemungkinan ada mungkin pengusaha skala menengah yang misalnya mengajukan pembiayaan, kita juga bisa support selama itu memang sesuai dengan sektor yang kita bisa biayain dan juga bisa menjalankan prinsip-prinsip social and environment sesuai dengan standar yang kita syaratkan. Mungkin itu Pak. Siap. Terima kasih Pak Eri. Jadi memang tadi saya lihat udah 5% ya Pak. Mudah-mudahan nanti nolnya nambah bisa 50% pembiayaan renewable Pak. Dan kami catat Pak bahwa mandat itu sepanjang bankable, tentu ini juga menjadi sebuah peluang agregasi demand ya Pak ya. Artinya kalau proyek itu bisa kita konsolidasi, tidak tertutup kemungkinan dibiayai oleh Indonesia Infrastructure Finance. Nah, saya mungkin ke senior kita nih Pak Agus. Nah, Pak Agus ini nama yang udah nggak asing lah. Beliau kan udah senior advisor UNDP, REDD Plus, dan lain-lain lah Pak. Mungkin Bapak kan selaku salah satu stakeholder Pak di dalam teman-teman dalam melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Sebetulnya benar nggak sih Pak yang konon katanya pendanaan itu susah gitu Pak. Dalam pengalaman Bapak
kira-kira key take away dan quick win-nya tuh seperti apa Pak? Karena dari cerita beliau-beliau ini kayaknya nggak ada yang susah gitu Pak. Pendanaannya sampai hampir 1 gigawatt. Dari Pak Bobby juga tadi udah cerita BPDLH banyak Pak programnya. JETP pun udah sampai ke off grid. Nah mungkin kita pengen dengar dari Bapak nih. Kira-kira kalaupun ada tantangannya itu unlock-nya gimana? De-riskingnya kayak apa Pak? Silakan Pak Agus. Ya, makasih. Selamat siang semuanya. Ini bapak-bapak semuanya ya di panel ini. Terima kasih pertanyaannya. Ini memang agak aneh ya. Jadi kalau saya ngobrol itu biasanya saya ngobrolnya di 2 sisi nih. Ngobrol mereka yang sedang mengembangkan sebuah inisiatif yang membutuhkan dana. Dan ngobrolnya dengan mereka yang menyediakan dana dan mencari inisiatif. Ini nggak ketemu nih. Gitu. Yang orang-orang yang lagi bikin project mengeluh, nggak ada duitnya nih, gimana nih carinya di mana gitu ya? Yang punya duit, nggak ada projectnya nih yang bankable yang bagus nih gitu kan? Jadi ada yang memang harus dijembatani antara demand terhadap financing dan supply dari financingnya itu gitu kan? Saya ngomong soal demand itu berarti bankable projects ya, bukan cuma sekedar project karena kalau kita ngobrol sama teman-teman yang biasa dengan startup, kadang-kadang mereka majunya cuma dengan PowerPoint gitu ya, agak beda lah gitu ya. Kita ngomongin soal project yang sudah di-plan dengan agak serius. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada gap nih kayaknya dari sisi ticket size misalnya. Konon, ini saya juga ngobrol dengan beberapa teman yang bergelut di bidang impact investment. Katanya kalau di atas, kalau di bawah 100.000 itu nggak susah-susah amat katanya. Net worth individuals gitu ya, orang-orang yang duitnya lumayan gitu ya, tabungannya itu biasanya bisa membantu kalau financingnya di bawah 100.000, di atas berarti di bawah 1,5. Ini ya di bawah 1,5 miliar lah gitu. Nah di atas 1 atau 2 juta itu juga katanya nggak susah-susah amat gitu katanya. Adalah financial institutions yang bisa bantu. Somewhere in between-nya itu agak underserved. Antara 100 sampai 1,5 juta gitu ya. Yang memang membutuhkan struktur yang agak berbeda dikit lah gitu ya. Dibandingkan dengan yang besar-besar. Jadi kalau tadi Pak Antoni bilang ini kayaknya gampang, ya gede-gede semua soalnya beberapa puluh juta, beberapa ratus juta gitu ya. Terus kemudian yang membuatkan proposalnya biasanya one of the big-nya, kalau yang membutuhkan adalah nelayan, yang kebutuhan mereka tuh cuma ganti perahu misalnya ya. Karena polusi di pantai itu sudah terlalu nggak bisa di manage, dia harus pergi agak ke tengah. Dengan demikian perahu saya harus ganti Pak. Saya yakin dengan ini bisa bayar kok, cash flow-nya itu kalau dibayangkan itu bisa masuk gitu ya. Tapi kan dari sekian puluh juta ke sekian puluh juta dolar ke sekian puluh juta rupiah gitu ya. Ini ada permasalahan struktur gitu kan. Bisa lewat intermediary yang seperti apa gitu ya, karena kita sempat punya pengalaman misalnya untuk untuk BPDPKS ya, kelapa sawit itu ya, financing untuk menanam kembali kebun-kebun sawit yang sudah tua, untuk yang smallholders yang di bawah 2 hektar. Itu susahnya minta ampun, BPDPKS cuma punya berapa orang gitu ngurusin sekian triliun gitu ya. Kalau satu persatu ini proyek itu harus ditangani langsung oleh mereka, kapan selesainya gitu kan. Ada beberapa juta orang itu, beberapa juta hektar yang harus di-financing. Sehingga diperlukan ada intermediaries. Intermediaries-nya bagaimana menstrukturkannya. Tadi ada pilihan-pilihan macam-macam ya, ada loan, ada equity, ada segala macam, ada guarantee dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan. Tapi mestinya kita harus strukturkan dengan baik supaya sampai pada yang membutuhkan. Nah, sebetulnya green financing ini menarik, mestinya bukan cuma dilihat dari
Pertama karena itu musim, itu lagi musim gitu kan kira-kira gitu. Dengan demikian cost of fund-nya lebih murah, availability-nya banyak. Dengan demikian ayo kita labeli semua project dengan ini green project, ini green project, ini project. Kan mestinya nggak cuman itu ya. Jadi harus ada deep dive di dalam projectnya yang betul-betul dia itu berdampak gitu kan. Dia itu berdampak. Jadi itu saya kira mestinya sih itu yang paling penting ya, yang mesti kita perhatikan. Tadi adalah pipeline, terus kemudian menyambung pipeline dengan supply. Jadi ada bridge-nya gitu ya. Ketiga adalah ticket size yang memang memberikan tempat untuk yang underserved. Dan keempat adalah struktur. Itu termasuk di dalam struktur adalah kebutuhan-kebutuhan untuk intermediary. Gitu. Kira-kira kayak gitu Pak. Siap Pak Agus, menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada peluang sebetulnya Pak ya. Karena seperti tadi kami sempat tanyakan ke Pak Eri, perusahaan menengah ini dan UMKM ini luar biasa besar gitu Pak. Startup yang masuk di dalam segmen itu besar, tapi juga terserak gitu Pak. Kalau bahasa Prancisnya sporadik lah gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, saya kira ini temuan yang menarik dan bisa menjadi peluang. Karena ini adalah unserved, untapped market yang luar biasa. Nah, mungkin karena kita ada sedikit waktu, saya kembali sedikit ke Pak Bobi. Jadi Pak, kalau kita lihat penjelasan Bapak-Bapak sekalian, dan ini memang tidak didesain untuk panel ya Pak ya. Kalau kita bilang mel panel, ini tidak didesain Pak. Tapi karena satu dua hal yang tadinya tidak jadi mel panel, kita mel panel Pak hari ini. Anyway, kembali ke Pak Bobi, kita kan lihat Pak dalam konteks funding aja Pak contohnya Pak. Sekarang itu sudah banyak sekali sekolah yang mulai mengedukasi Pak, murid, kemudian siswanya gitu Pak, untuk memiliki mindset keberlanjutan. Nah, ada nggak sih Pak misalnya produk-produk menarik di mana funding itu bisa Pak diberikan ruang bagi pembiayaannya itu adalah pembiayaan berkelanjutan. Tetapi dengan rate yang mungkin di-expect oleh penabungnya misalnya Pak, dengan rate yang lebih kecil. Tetapi itu bisa diteruskan sehingga bisa menjadi sebuah alternatif sumber pembiayaan gotong royong dari masyarakat. Dan tentunya bisa mengedukasi generasi yang lebih muda gitu Pak. Mungkin pengalaman atau diskusi Bapak dan realnya apakah itu sebetulnya dimungkinkan sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan dari masyarakat, kalau bahasa keren itu crowdfunding Pak. Tapi ini dilembagakan gitu Pak, supaya tidak menjadi bank gelap. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator, Bapak Ibu semuanya. Mungkin pertama begini, memang tadi mungkin yang terakhir dari Pak Agus tadi masih dilihat ada bridge sehingga perlu ada jembatan penghubung. Kemudian juga disebutkan secara eksplisit tadi ticket size dan Pak moderator juga go deep into the very small micro kan. Tadi artinya dari generasi muda kita yang mempunyai mindset untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk bagaimana mereka juga mempunyai sifat kewirausahaan yang juga mempunyai mindset ekonomi hijau dan sebagainya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, kami ini masih agak baru inisiatifnya, juga mungkin belum terlalu kita sounding. Kita mempunyai kerjasama dengan salah satu negara bilateral, mitra kita, yang memang bergeraknya adalah dari ultra mikro, kemudian ada yang mikro, ada yang small medium, dan juga ada yang gede. Ini cukup bagus, tapi mungkin saat ini saya belum bisa expose secara jelas, tapi betul saya sepakat, ini yang sekarang kami kerjakan dengan tim di kami, bahwa itu dimulai dari grooming startup atau rintisan. Jadi saat ini kita sudah punya pool of perusahaan-perusahaan startup rintisan dari Sabang sampai Merauke, itu sudah ada. Sekarang lagi kita grooming, memang nanti akan terbatas misalnya terpilih 5 yang juga langsung bisa dapat funding. Sehingga mereka tadi menjadi agak bankable dan sebagainya, itu satu. Kemudian level yang agak tinggi, mereka juga kita ajarin gitu, ada technical assistant, ini juga sebagai bentuk kerjasama bilateral, mereka dibiayai dan sebagainya. Dan mereka nanti ada angel investornya juga yang sedang kita carikan.
Nah, ini memang bertahap, bahkan yang agak besar itu sudah ada investor besar yang melalui berbagai fund itu sudah mulai kita sebagai coordinated effort lah. Itu satu hal. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara ekonomi hijau dan sebagainya yang juga sedang kita gerakkan adalah prinsip atau nilai ekonomi karbon. Ini kan sekarang udah mulai mainstreaming di berbagai lapisan masyarakat kita, mau perusahaan besar, perusahaan menengah, maupun individu. Individu sekarang kan sudah, kalau saya mempunyai ilham, misalnya mempunyai inisiatif untuk membantu menurunkan emisi CO2, saya bisa nggak jual gitu. Bahkan ultra mikro. Ini yang lagi digarap juga, misalnya salah satunya melalui BPDLH, untuk mempunyai semacam pooling of carbon credit dari masyarakat adat, masyarakat sosial, bahkan mungkin generasi muda. Ini memang baru akan dikerjakan ya, saya harus quote. Dan BPDLH mempunyai bantuan technical assistance itu kepada masyarakat untuk bisa melakukan inisiatif ini, pooling of carbon credit dari yang ultra tadi, mikro, maksudnya ultra mikro, untuk di-pooling bersama sebagai bagian dari upaya masyarakat sosial, masyarakat adat dan sebagainya. Nanti BPDLH yang mencarikan pendanaannya. Ini lagi-lagi salah satu peran praktikal dari Kementerian Keuangan melalui AMS-nya. Karena kalau kita bicara Kementerian Keuangan tentunya tanda petik ya APBN. Nah, kalau kita bicara APBN sendiri, APBN sifatnya pasti katalitik. Dan satu hal tentunya Bapak Ibu sangat paham, ruang fiskal kita sangat terbatas. Dan memang yang kalau dari APBN sifatnya katalitik, dengan harapan dengan adanya katalis dari dana publik ini, APBN ini dapat meleverage. Tentunya kita lengkapin, tadi ada sisi penjaminan, de-risking, bahkan insentif fiskal juga sudah ada diberikan untuk pengembangan renewable energy, untuk inisiatif-inisiatif yang berbasis ekonomi hijau dan sebagainya. Jadi mungkin itu secara umum tanggapan kami Pak Moderator, terima kasih. Baik Pak Bobi, luar biasa. Jadi kita bisa catat ya Bapak Ibu, meskipun hint-nya tadi beliau udah kasih sedikit preview bahwa di kata data safe ini adalah bagian sejarah dan kita harapkan bisa segera Pak di launching karena itu adalah permintaan pasar Pak, setidaknya dari diskusi bersama para narasumber hari ini. Baik Bapak Ibu, karena sudah ada tanda time's up di depan saya, maka dengan ini kami tutup dan terima kasih atas kesempatannya. Saya Antoni Utomo sebagai moderator Anda hari ini mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan semangat selalu dan selamat untuk kata data safe. Merdeka!